ini kita lanjut ke bagian retouche. Di sini kita siapin dulu untuk karakter sapinya yang udah dipahat seperti ini. Sebenarnya retouche itu untuk memperingan ketika dianimasikan karakternya, karena kalau masih sculpting itu titiknya masih banyak. Di sini nanti akan muncul apa saja yang saya ketik supaya menjadi yang diinginkan. Oke, lanjut. Untuk retouche-nya yaitu pertama-tama tambahkan plan, tekan shift A, pilih mesh, terus ke plan. Nah ini kan masih posisinya masih tidur. Untuk berdirinya itu kita ketik nah dulu, nah saya langsung berdiri. Setelah itu majuin pakai pilih, ini sudah di depan. Terus pilih tampilan depan, front, kecilin PS. Nah nanti ini playnya ini kita pindah ke bawah tadi. Pindah ke langsung oke. Nah ini sini lagi kecil. Nah lalu kalau udah seperti ini kita tambahkan mirror di modifier ini. Modifier, pilih yang generate, terus pilih mirror. Nah karena ini tak muncul seperti biasa kita tekan Ctrl A untuk alih transport. Nah dia langsung bertanya seperti ini. Nah sekarang untuk memulai tutorialnya lagi, pilih yang ini, pilih plane-nya dulu, terus pilih badannya, kasih garis miring. Nah jadi langsung seleksi antara dua objek ini. Sekarang balik ke tampilan depan, pilih plane-nya lagi, lalu masuk ke tempat pakai tab. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita aktifin snapping. Nah, biasanya snapping ada di atas ini saya ubah di bawah. Nah yang ada gambarnya seperti magnet ini, lalu ininya dipindah pakai yang flash project. Nah kalau ini masih belum nempel kotakannya ke karakternya, kepada karakternya, nempelnya pakai tampilan depan, pilih semua A, terus G. Nah saya langsung klik, nanti langsung nempel seperti ini. Nah cara mengatasinya supaya dia nampak retouche-nya, kita pilih yang di ini, terus pilih yang retouche. Nah dia akan biru seperti ini. Nah tapi di sini kan nggak muncul apa itu yang sebelah kirinya nggak muncul untuk yang mirrornya. Nah untuk munculinnya itu aktifin di samping mirror ini, aktifin yang ini segitiga terbalik, terus sama aktifin clipping ini supaya nanti ketika ditutup dia tidak tembus ke samping. Oke kita mulai untuk retouche-nya. Pertama-tama ini pasin kotak ini pasin dulu ke bawah mata seperti ini, terus pilih garis samping sini KR, terus di E, kita fokus ke bagian kanan, terus di R, E lagi, di R, pasin pokoknya pas di pinggir-pinggirnya mata, E, E lagi, di R, itu E. Dan jangan ada sampai garisnya seperti ini, sampai miring kayak gini jangan, usahakan garisnya tegak ini supaya ukurannya presisi. Nah begini pasin R, pasin terus dulu. Nah jangan ada sampai gini. Nah, kalau misal miring sampai gini terus di R aja, nah ini hasilnya bagus. Nanti terus sampai melingkar gini, melingkar miring. Nah kalau udah seperti ini kita tutup garis yang ini, kan dia tidak nyambung. Nutupinnya itu pakai klip ini yang garis yang dulu, terus kita garis satunya, terus kita nah dia kalau kita tutup ini saya sudah nempel dia ke bagian pinggiran mata. Nah langkah selanjutnya yaitu balik lagi ke tampilan depan, terus
pencet garis yang ini dulu, tahan ALT, lalu klik garis yang ada di bagian dalam. Nah, kalau udah, terus ini tahan ALT fungsinya untuk menyeleksi semua lingkaran garis yang ada di video ini. Kalau udah di ES, terus di G, supaya ini base-nya masuk ke dalam, terus di ES lagi, di G lagi. Fungsinya apa kok di G? Karena kalau cuma di ES saja, dia akan jadi seperti ini. Flat, tidak nempel ke ini yang ke badan garis tadi. Setelah di S langsung di G, di S, lalu di G. Nah kalau udah kayak gini, nutupinya pakai Ctrl F, pilih yang grid fill ini di bawah. Nah, kalau muncul tulisan tanda seru ini terus select to scale ini ya, keterangan kayak gitu kan gak bisa ditutup. Jadi kita perlu nambahkan garis di sini. Terserah dimanapun, kok nambah garis satu aja, tambahkan seperti ini. Jadi langsung tekan lagi AL, tahan ALT sama klik garis dalam, terus Ctrl F, pilih grid fill. Nah, dia langsung bisa tutup. Sini kita pilih bagian fill, ini angkanya bisa kita ubah sesuai keinginan. Kalau udah seperti ini, kita klik supaya nempel. Nah, kalau udah dimana ini sepertinya kan terlalu lebar untuk garisnya, untuk kotak-kotaknya. Kita bisa tambahkan garis lagi, baik Ctrl R, nah, supaya bagus. Klik lagi lalu OK, dan nempel. Nah, kalau udah melingkar di bagian mata, sekarang kita lanjut ke bagian mulut. Kita melingkar juga. Kita depan lagi, pilih garis pinggir ini, terus di ini sama, caranya sama seperti di mata tadi. Di E, di R gitu. Ini lagi, kayak mentok. Nah, ini kan gak pas, nanti bisa dikasih sendiri. Nah, ini kita pasin supaya ini bagus. Nah, kalau udah melingkar seperti ini, sekarang kita pilih garis tengahnya. Ini tahan ALT terus di ES sama cara seperti bikin mata. Kalau udah gini, kita G, ES, terus G, ES, terus G, ES lagi, terus di G, ES lagi, terus di G. Nah, ini kan garisnya tidak sejajar, atau masih melengkung gitu di bagian mulutnya. Ini bisa dilurusin, bisa enggak, tapi kalau dilurusin ya cuma bagus. Ini dua kali, ini dua kali, oke gitu. Nah, misalkan kalau bisa pelajar itu punya rapi. Ya udah, pilih garis yang bawah ini sama garis yang atas ini yang berhadapan, terus kita F supaya nutup. Nah, kalau udah nutup ini, pilih garis yang ini pinggirnya, terus di F, F. Nah, kalau ada segitiga gini, nggak boleh kita tutup langsung, tutup ini nggak boleh, artinya nanti jelek. Usahakan tetap kotak untuk garisnya, jadi kita ini gini, kita ketik garis, kita G supaya menggeser untuk memberi ruang garis baru. Tambahkan lagi garis baru, Ctrl R. Nah, satu kita sesuaikan.
Nah, ini dia bakal jadi papan. Lalu kita cek, kita cepat kota. Nah, sampai kok harus melingkar dulu karena nanti kalau ditutup pun nanti akan ada alurnya. Kita cek ya, seperti ini. Nah, salah. Nah, seperti itu. Nanti dia bakal melingkar terus seperti itu. Sama seperti mulut dia bakal melingkar terus sampai ke dalam. Ini mata juga sama melingkar terus sampai ke dalam gitu. Jadi gak boleh asal-asalan naruh base-nya. Harus ada arahnya gitu. Nah, untuk yang bagian ini nanti akan melingkar ke dalam. Sesuaiin sama garis yang di sini di sampingnya. Untuk tingginya sesuaiin. Nah, sama rata gitu. Oke, sesuaiin terus. Nah, kalau udah kayak gini, untuk bikin ini kita tinggal apa nutupinya, pilih garis yang ini yang datar, terus tinggal kita F supaya untuk tahan F bisa, tapi ini F pelan-pelan aja lalu. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Ininya lumayan, kita langsung nempel. Nah, sekarang kita lanjut ini sampai dia puterin sampai nanti dia ke bawah sini, ke bawah dagu, ke bawah mulut seperti itu. Pakai tampilan atas. Nah, KE usahakan untuk garisnya, untuk kotak-kotaknya jangan terlalu besar ya. Ada satu tampilan belakang back. Nah, kalau dari sini kita ambil aja ini, kita tinggal cek. Nah, sekarang ada yang salah. Nah, pilih garis lagi, ini R supaya lurus, terus lanjut lagi kita E, E, ke bawah button KE. Pakai tampilan atas lagi ya. Nah, kalau udah kayak gini kita E. Nah, atas ada ruang yang kosong, tinggal klik garis yang atasnya yang berhadapan, jadi kita E. Jadi nanti bakal muter terus sampai di tangan ini nanti. Dia bakal muter terus itu. Ini sekarang ini tampilan depan, tampilan atas yang mudah, tapi samakan garisnya. E lagi, E, 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 E lagi. Nah, diambil seperti ini, kita lurus sampai kayak gini. Pasti garisnya S, D,
yang miring baru. Masukin sama barisan sini. Kalau misalnya udah geser tinggal pilih mesti ada space sama sudah didapatkan seperti ini atau tidak. Nah kalau udah ini enak, kenapa kok dilewati satu garis. Nah nanti ini kalau kita nutup supaya gampang, kita tinggal klik ini, klik garis yang datar seperti ini, di atas kepala kita tahan F sampai ini. Nah dia langsung nutup ke bawah gitu, tak perlu satu-satu lagi. Itu cara mudah, nah seperti itu. Jadi sih lewati satu garis gitu, nggak lengkap. Nah nggak satu-satu kan, kalau gitu yang ini bikinnya kita masukin bilang atas, yang coba belakang, ini mulai melengkung, kita R, G, oh di sini garisnya kebesaran tidak apa-apa karena supaya nanti kalau nutup itu mudah, garisnya besar. Ini pakai tampilan bawah, kayak miring kita miring, karena kayak miring kita kecil sedikit, biar lagi, tampilan depan, bawah, kiri lagi, pasin dalam garisnya, tarik, nah kalau ada yang kayak gini, kita kecilin, karena garisnya di sana waktu kecil, kecilin sini, kita kecilin sedikit, ini yang sini ada sesuatu, oke, pilih garis yang ini berhadapan, kita cekrek. Nah kalau udah pilih garis yang datar, kita F sampai dia nanti berikut sini. Nah berarti jangan ada yang sampai segitiga kayak gini. Kalau ada yang segitiga kayak ini berarti garisnya ada yang kurang. Cari yang kurang di mana? Ada. Nah ini bisa kita benar. Oh yang di sini kurang. Yang di sini kurang. Berarti kita luruskan dulu ini. Kemudian garis antara R. Nah kalau udah balik lagi. Saya tidak penutup. Oke, aman. Tak ya. Nah, kita langsung otomatis seperti ini. Nanti cara nutupin yang ini, kita coba dulu apakah dia bisa langsung tutup lulur seperti ini apa tidak. Kalau bisa ini lebih mudah. Kalau bisa kita tinggal in. Udah kita pakai titik aja kalau garisnya seperti ini. Gak pakai yang garis tanpa. Nah, kalau kita bisa seperti ini udah bisa. Kita pasin asal jangan sampai jadi segitiga. Tutup garisnya pilih titik yang ini ya, biar sama berhadapan ini bawah, seperti ini. Titik ini sekarang pakai garis di angka 2, pilih garis yang
saja kalau nah dia bakal dapat otomatis seperti ini. Ah, jadi seperti itu. Jadi bakal ada alurnya seperti ini. Kita nanti kalau kita cek dia bakal harusnya tidak muter seperti ini. Musiknya targetnya ketika tiga dia akan kepilih garis seperti ini. Lalu kita HLT pilih garisnya berdiri seperti ini. Dia bakal muter sama untuk dimenuju. Nah kalau garisnya datar dia akan seperti ini. Kalau dia berdiri dia akan lingkar seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini udah lumayan mudah untuk dicobunya. Sekarang pakai tampilan kanan samping kanan seperti ini. Nah, sekarang kita klik nomor 2 kita hal ALT seperti di mata lalu kita tinggal klik S saja. Kalau udah seperti ini jangan lupa di G supaya nempel. Klik S lagi untuk usahakan untuk besarnya konsisten segitu lalu kita G S lagi. Nah kenapa kok di G misalnya kita di G dia bakal seperti ini tidak nempel. Kalau nanti dia di J nah bakal nempel dan nilai turbonya seperti ini menguling karakternya. Nah kalau ada ini salah kita benerin oke usahakan dia ada di bawah di tangan satu kita pasang oke. Nah kalau udah seperti ini kita buat lingkaran untuk tangannya dengan cara seperti ini kita pasang garisnya bisa dibuat lingkaran dulu seperti di mata jadi dia melingkar tangan dulu itu bisa kalau kayak gitu kayak seperti ini juga bisa. Kita tinggal tinggal X di garis bawah kita nah jadi dia akan melingkar di sini kita lanjutin lagi sampai dia benar-benar melingkar kita kita kecilin S supaya garisnya pas lalu kita lagi kita R nah ini pasin supaya ini kayak gini jadi kotak. Nah kita akan dibuat kotak kita ini kita pasin garis ini sama ini pasin untuk garisnya bawah kita ini pasin lagi ini terlalu miring kita tinggal R satu ini salah R ya selama snapnya masih aktif berarti ini dia akan terus nempel seperti ini. Kalau udah seperti ini kita pegang lagi seperti ini. Nah kalau udah ketemu yang kayak gini kita tinggal sesuaiin gimana caranya bisa masuk ke dalam situ. Ini kita sambungin pakai ini F lalu dua kita F pada yang lain kalau udah kayak gini kita F. Nah usahakan jangan ada segitiga nanti tak sedikit nanti pakai ada segitiga di sini
Kita coba tutup F. Nah, nanti bakal ada segitiga seperti ini. Jangan sampai ada yang kayak ini. Caranya yaitu kita geser ke bawah gitu. Ini geser ini garis satu, ini kita ubah gitu. Tambahkan garis lagi. Nah, pas di kotak ini keluar tutup F. Nah, dia tetap akan kotak seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini kita tarik depan, kita tutup semua. Nah, kalau ada yang kayak gini kita ini kan rapi ada yang belum. Cara rapinya kita pilih semua garisnya, semua ke dalam internal kita ulang muncul kayak gini. Pilihnya yaitu ketik F0. Nah, dia bakal lurus seperti ini. Untuk menggeser garis seperti ini, kita pindahkan dulu snapnya untuk ke face nervous supaya kalau pas digeser ke G dia bakal ikut. Nah, seperti ini. Dia bakal ikut seperti ini. Nanti kita ke tangannya, tinggal ES, B saja, B lagi, B lagi, sampai ke situ E lagi, sampai ke E. Nah, kalau udah nggak bisa, ini masih bisa, kalau nggak bisa, pakai tampilan kanan, tekan Ctrl F, lalu garis fill. Nah, itu langsung otomatis. Nanti tinggal kita atur sini, ini jumlahnya berapa. Kalau jangan lupa di garis kalau nempel. Nah, jadi itu punya untuk bagian badan seperti ini. Nah, kalau ada yang rapi seperti ini, kita bisa langsung merapikan di garis seperti ini, yang di mata juga. Cara ngerapiinnya yaitu kita pakai discarding. Balik ke tampilan depan, lalu ketik Ctrl Tab, pilih Sculpt Mode, ketik S. Nah, di bagian S ini lalu kita pindahkan ke bagian sini yang ada obeng sama kunci. Pindahkan ke bagian atas ini, lalu ini ke deformation, yang ini kita pindah ke surface. Ke surface ini, lalu kita besarkan sumbunya pakai F, lalu kita haluskan sambil klik sama udah. Ya, untuk perbandingannya udah. Tadi seperti ini ya garisnya, kita lihat seperti ini, lalu letak kita perhalus, kita haluskan. Nah, jangan meratakan garisnya dan meluruskan di internet depan. Coba kita cek, kita cek kembali ke hikmat dan nah, hasilnya seperti ini. Ya kan lurus dan konsisten. Nah, konsistensi ini seperti meluruskan garis-garisnya supaya tidak kayak nekuk. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya masih belum nempel kepadanya. Cara menempelkannya yaitu pilih A untuk milih semua, lalu kita video. Nah, kita langsung nempel kepadanya seperti ini. Dan ini udah untuk rezoponya. Kita kembali lagi ke sini. Sekarang untuk yang ini bisa kita hide yang sepertinya ini ada rezopo. Nah, untuk bagian mata, pipi, dan mulut kita nggak perlu rezopo, kita hanya perlu menduplikat semua, pilih semuanya, lalu shift D, klik kanan. Nah, kalau udah semua ini kita hide. Nah, bisa yang udah diduplikat ini. Sekarang kita hanya perlu menambahkan modifier sini. Ini jumlah face-nya kan masih lumayan banyak. Oh ya, ini kalau misalnya nanti kejadian seperti ini, ya tembus tanggal seperti ini, kita di sini kita matikan retropologinya di bagian sini, matikan retropologinya lagi. Kayak seperti ini. Nah, untuk bagian di mata kan face-nya masih banyak. Untuk menguranginya kita pakai decimate. Search aja decimate. Nah, lalu pilih ke
Ansaktif, angkanya kedua. Angkanya kedua kita enter. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Kita saja. Untuk base-nya semula segini, lalu kita apply, apply. Nah, jadi sedikit seperti ini. Jadi gak perlu recover untuk mata. Sama untuk ke semuanya. Ke semua bagian pipi, lidah dan kaki, tambahkan decimal. Dan ini ke ubah ansaktifnya ke 2. Nah, oke. Nah, semua ini masih belum di apply. Berarti ini ubah ke 1 aja, tidak perlu di decimal ke 1 aja, langsung kita apply. Karena kotaknya cuma sedikit, ini 1 aja, 1 aja, langsung kita apply ini. Nah, kalau fungsinya decimal itu ketika pas udah di apply kayak gini kan masih banyak kotaknya. Kalau masih belum di apply untuk subdivisionnya pasti kita nggak perlu untuk decimal, buat ke 1 aja, pilih search, pilih yang decimal, unsubdiv, ubah ke 2. Nah, lalu kita apply. Nah, semakin sedikit kotaknya. Nah, ini sudah sedikit. Kita pilih semua letak. Nah, dia cuma sedikit untuk kotak-kotak ini cuma sedikit. Nah, gimana nanti cara halusnya? Cara halusnya klik semuanya A, klik kanan, set smooth. Nah, ini kan udah halus, tapi masih ada bagiannya di mana itu masih masih seperti ini. Halusnya pakai pilih semua A, terus Ctrl 3. Nah, ini udah halus nanti ya, jadi halus seperti ini. Dan ini jangan di-apply untuk memperingat. Jadi ini seperti dibuang. Yang sebenarnya dia itu seperti ini. Dengan kotaknya sedikit, tapi terlihat halus karena kena sabit ini. Misal kita apply, kotaknya jadi banyak. Kotak wadahnya kita apply, Ctrl A, klik kanan, convert to mesh. Nah, bakal jadi banyak seperti ini. Pastinya jadi banyak. Mendingan jangan di apply supaya hasilnya bagus. Nah, ya ini untuk rezobonya sekarang udah jadi seperti ini untuk rezobonya. Oke, bisa langsung dicoba sekarang.